رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور وحلوا لكم بطعام وحرموا عليكم الصيام إذا سئل الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أنصتوا لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اهدك لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله الحمد لله المالك الديان والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولاد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعهم على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلق القرآن أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تعالى في كتابه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Jamaah salat Idul Adha Masjid Jami' Khairul Anam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha yang kita laksanakan pada hari ini yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia pada setiap bulan Dzulhijjah merupakan hari raya yang sangat identik dengan dua ibadah, yaitu ibadah haji dan kurban. Dalam tuntunan agama Islam, kedua ibadah ini memang hanya bisa dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Hari raya Idul Adha, haji dan kurban juga tak bisa dipisahkan daripada kisah dan perjalanan hidup Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, karena banyak peristiwa yang mewarnai kehidupannya diabadikan dalam ritual haji dan kurban. Pada kesempatan khutbah kali ini, Al-Fajr sebagai khatib yang pertama mengajak antum semua terkhusus kepada diri Al-Fajr, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kita mati kecuali
dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wa jumratul mu'minin, marilah kita menampak jelas daripada menelusuri kembali kisah perjalanan dan perjuangan hidup yang dialami oleh kakek moyangnya Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Diharapkan kita mampu mengambil ibrah, diharapkan kita bisa mengambil hikmah, diharapkan kita bisa mengambil nilai-nilai spiritual sebagai modal dalam menjalani kehidupan ini. Dengan memahami sejarah ini, mudah-mudahan kita juga bisa termotivasi untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan kurban yang semua umat Islam pasti mengidam-idamkannya. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kisah perjalanan dan perjuangan keluarga Nabi Allah Ibrahim dan istrinya yang bernama Siti Hajar dari saat Allah menganugerahi dan memberikan mereka seorang putra yang sudah diidam-idamkan sejak lama. Kelahiran putra yang diberi nama dengan namanya Ismail, yang diidam-idamkan dari sejak lama, diiringi dengan perintah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail di satu lembah yang sangat tandus dan sangat gersang. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran di dalam surah Ibrahim ayat ke-37, yang mana Nabi Allah Ibrahim mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inni sakantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zura'in illa baitikal muharram." Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku tempatkan sebagian daripada keturunanku di satu lembah yang di dalamnya tidak bisa ditanami apapun, yang terdapat daripada Baitul Muharram, rumah Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. Rabbana liyaqumu salata ij'al af'idata minan nas tahwiyan ilaihim wa arzaqahum minats thamarati la'allahum yashkurun. Lalu Nabi Allah Ibrahim berdoa ketika ikhtiar meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang tandus itu. Beliau mengatakan apa? Nabi Allah Ibrahim tidak meminta kepada siapapun. Nabi Allah Ibrahim tidak meminta kepada manusia untuk menitipkan anak dan istrinya, tetapi Nabi Allah Ibrahim menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi Allah Ibrahim minta? Ya Allah, bukan kami menginginkan anak kami hidup dengan selamat dan sehat, tetapi Nabi Allah Ibrahim meminta, Rabbana liyaqumus shalah. Ya Allah, jadikan anak dan istriku di tempat ini bisa mendirikan salat kepadamu. Ij'al af'idatan, dan jadikan mereka ya Allah orang-orang yang selalu melaksanakan wal af'idatan, dan bisa menjaga hati mereka daripada sebagian kecenderungan kepada manusia. Artinya Nabi Allah Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, jadikan anakku dan istriku tidak terikat, tidak mengharapkan apapun dari manusia kecuali mengharapkan dari Engkau dan wasilahnya terhadap manusia. Ma'asyiral hadirin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Bahkan apa yang terjadi di lembah tersebut, Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Sampai di tempat tersebut tidak ada air. Nabi Allah Ismail menangis. Seorang bayi ditinggalkan oleh ayahnya. Seorang bayi yang menangis karena kelaparan dan kehausan. Mendengar anaknya menangis, inilah hati seorang ibu. Sehebat apapun ibu kita, sekuat apapun ibu kita, tatkala melihat anaknya merengek menangis tidak akan kuat. Akhirnya apa yang terjadi? Siti Hajar berlari dari sana ke sini mencari air,
sampai 7 kali beliau berlari kecil daripada Bukit Safa dan Bukit Marwah mencari air untuk anaknya yang bernama Nabi Allah Ismail. Mereka tinggal berdua. Dan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Ibunda Siti Hajar diabadikan di dalam kewajiban dalam haji, yaitu kewajiban sa'i, berlari kecil ya daripada Safa dan Bukit Safa daripada dan Bukit Marwah. Apakah ujian yang Allah berikan hanya seperti itu saja? Dan apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail tidak dengan solusi? Ma'asyiral hadirin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Ternyata setiap Allah memberikan ujian kepada hambanya, di situ Allah memberikan solusinya. Ketika Siti Hajar berlari kecil bolak-balik dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa sampai 7 kali, ternyata Allah berikan satu mukjizat yang amat besar. Di bawah kaki Nabi Allah Ismail yang sedang menangis, keluar dari tanah mata air yang begitu indah, mata air yang begitu jernih, yang sampai sekarang mata air itu tidak pernah putus, yang sampai sekarang mata air itu diminum banyak daripada kaum muslimin wal muslimat yang ada di ini dunia, yaitu yang kita kenal dengan air Zam-Zam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wa jumratul mu'minin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup ujian yang Allah berikan kepada keluarga Nabi Allah Ibrahim segitu saja? Ternyata tidak. Banyak lagi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Nabi Allah Ibrahim. Tetapi sebesar apapun ujian tersebut, kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ingat, sebesar apapun Allah memberikan ujian kepada hambanya, pasti yang namanya ujian tersebut bisa dimelampaui oleh hamba-hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan, Allah tidak akan membebani satu umatnya, satu hambanya, kecuali beban itu bisa dilampaui oleh hamba-hambanya. Artinya semua ujian yang diberikan Allah kepada kita, kita bisa melampauinya. Sebab setiap ujian yang Allah berikan pasti ada solusinya. Ma'asyiral hadirin wa jumratul mu'minin, jamaah salat Idul Adha Masjid Jamil Khairul Anam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu tidak hanya di situ saja. Ternyata ujian yang diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kepada Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail, lebih berat daripada itu. Tatkala Nabi Allah Ibrahim sedang asik main dengan Nabi Allah Ismail, sedang asik dengan anak-anak yang diidamkannya, ternyata datang perintah Allah Subhanahu wa taala menagih kepada Nabi Allah Ibrahim tentang apa yang pernah diminta oleh Nabi Allah Ibrahim. Di satu saat Nabi Allah Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, jangankan kambing, ya Rabb, jangankan sapi, ya Rabb, jangankan unta, seandainya aku mempunyai anak dan kau pinta anak itu untuk dikorbankan, maka aku akan laksanakan." Sampai satu saat Nabi Allah Ibrahim tatkala sedang tertidur di tanggal 7 daripada bulan Zulhijjah, datang firman Allah kepada Nabi Allah Ibrahim, "Ya Ibrahim, ufi binazri." Wahai Ibrahim, laksanakan daripada nadarmu ya Ibrahim. Ayy nadri, apa nadarmu? Tatkala Nabi Allah Ibrahim mendengar kalimat tersebut, Nabi Allah Ibrahim terbangun. Lalu keesokan harinya Nabi Allah Ibrahim termenung. Nabi Allah Ibrahim berpikir-pikir, merenungkan daripada impian tadi malam, sehingga dalam bahasa Arab perenungan atau berpikir-pikir tentang sesuatu disebut tarwiyah.
menimbang sesuatu yang dia lihat disebut tarwiyah. Oleh karena itu di bulan Zulhijjah ini, di hari ke-8 daripada Zulhijjah, kita disunahkan berpuasa hari tarwiyah. Apa yang terjadi? Malam keduanya Nabi Allah Ibrahim bermimpi lagi. Dan ketika malam kedua bermimpi, baru yakin bahwa hada min fadli Rabbi, ini ialah keutamaan dari Tuhanku, bukan bisikan-bisikan dari syaitan. Artinya apa? Nabi Allah Ibrahim paham, tahu bahwa ini ialah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam bahasa Arabnya, setiap yang dikatakan pengetahuan, keyakinan dan diyakini daripada apa yang kita punya, maka disebut Arafah. Maka tanggal 9 Zulhijjah kita kenal dengan hari Arafah. Disunahkan kita berpuasa pada hari tersebut. Ma'asyiral hadirin wa jumratul mu'minin. Apa yang terjadi tatkala itu? Ketika keyakinan datang pada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya, inilah seorang ayah yang bijaksana. Meskipun seorang ayah mempunyai keputusan, tetapi Nabi Allah Ibrahim tidak mengambil keputusan. Dipanggil anaknya yang bernama Nabi Allah Ismail. Meskipun anak itu baru berumur 7-6 tahun, dipanggil oleh Nabi Allah Ibrahim untuk didiskusikan daripada perintah Allah tersebut. Ini ialah ajaran, pendidikan untuk kita, bahwa kita sebagai orang tua jangan selalu memaksakan apa yang kita inginkan, tetapi lihat apa yang anak kita mampu, apa yang anak kita inginkan. Ketika orang tua bisa memahami apa yang ada pada diri anaknya, maka anak tersebut akan memahami juga apa yang diinginkan oleh ayahnya. Sehingga kejadian diskusi Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim dicantumkan di dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha sa'ya," tatkala Nabi Allah Ismail sudah bisa berjalan, qala, berkata Nabi Allah Ibrahim, "Ya bunayya, inni ara fil manam," sesungguhnya aku melihat engkau di dalam mimpiku. Anni athbahuka, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih engkau. Ketika ayah bisa mendidik anaknya dengan cara-cara yang baik, maka Allah memberikan anak-anak yang saleh. Dengan ucapan yang lembut, Nabi Allah Ismail mengatakan, "Ya abadi fa'al ma tu'mar," wahai ayahku, wahai orang tuaku, wahai kekasih hatiku, kerjakanlah ma'tu'mar, apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, semoga engkau akan mendapati aku bersama orang-orang yang sabar. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, inilah contoh yang diberikan Nabi Allah Ibrahim. Ketika kita sebagai orang tua mempunyai kemauan, lihat dulu kemampuan seorang anak yang kita inginkan. Lihat apa yang anak kita mau, diskusikan itu semua, sehingga apa yang dilakukan anak tersebut bukan semata-mata kemauan kita, tetapi ada di dalamnya kemauan dirinya. Sehingga ketika kita menjadi ayah yang saleh, maka anak kita akan menjadi orang yang saleh. Ketika kita menjadi ayah yang bijak, maka anak kita akan menjadikan anak-anak yang bijak. Sebab dikatakan, ma fil aba fil abna, apa yang ada sama orang tua bakal ada terhadap anaknya. Ma'asyiral muslimin wa jama'atul mu'minin, jamaah salat Idul Adha Masjid Khairul Anam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tatkala Nabi Allah Ismail ini disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam atas perintah Allah, datang iblis mengganggu kepada Nabi Allah Ibrahim, mengganggu kepada Nabi Allah Ismail, mengganggu kepada Siti Hajar istri Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Untuk apa? Merayu Nabi Allah Ibrahim,
merayu Siti Hajar, merayu Nabi Allah Ismail untuk tidak melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun inilah ketika seorang suami yang soleh mendidik istrinya agar menjadi salehah, maka akan mempunyai anak yang soleh. Mereka tidak goyah imannya, mereka tidak goyah takwanya, mereka tetap ingin melakukan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika setan merayu Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim mengambil batu, disambit, ditimpuk, dilempar iblis tersebut oleh Nabi Allah Ibrahim, sehingga ini semua diabadikan di dalam rukun haji, yaitu jumrah. Jumrah yang pertama ketika Nabi Allah Ibrahim melempar iblis dengan batu disebut jumratul aqabah. Nabi Allah Ismail melempar dengan batu disebut jumratul wusta. Siti Hajar melempar lagi dengan batu, maka disebut jumrah-jumrah yang lainnya. Dan inilah kehidupan, keteguhan, keimanan, ketakwaan keluarganya Nabi Allah Ibrahim. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan iman dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul hadirin wa jumlatul mu'minin, tatkala Nabi Allah Ibrahim ingin menyembelih Nabi Allah Ismail, apa kata Allah? Ya Ibrahim, ahtir ya Ibrahim, berhenti wahai Ibrahim. Fadainahu fi dabihin 'azimin. Ketika Nabi Allah Ibrahim ingin menyembelih Nabi Allah Ismail, Allah katakan, berhenti ya Ibrahim, sesungguhnya aku yakin dengan keyakinan dan ketakwaanmu, keimananmu terhadap apa yang aku perintahkan. Fadainahu bidhibhin 'azimin. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Nabi Allah Ismail yang akan dikorbankan dengan seekor kambing kibas yang besar, dengan seekor sembelihan yang besar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa setiap pengorbanan yang kita lakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diganti dengan sesuatu ganjaran yang besar di ini dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin wa jumlatul mu'minin, hikmah daripada kisah keluarga Nabi Allah Ibrahim yang pertama, marilah kita tingkatkan dan takwa kita didik diri kita didik istri kita didik anak-anak kita agar menjadi orang-orang yang saleh dan salehah, agar menjadi keluarga sebagaimana keluarganya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang kedua, di dalam Dzulhijjah ini ada ibadah haji, ada yang namanya ibadah kurban. Dan ibadah haji dan kurban ini bukan semata-mata ibadah yang sepele, saudara. Seperti ibadah haji, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa? Bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang punya kemauan, bagi orang-orang yang punya kemampuan. Namun berapa banyak orang yang sudah mampu untuk berhaji tidak berhaji? Berapa banyak orang yang mampu berkorban namun dia tidak ingin berkorban karena iman dan keyakinannya tidak sekuat apa-apa yang diberikan Allah kepada keluarganya Nabi Allah Ibrahim. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba yang bisa mengikuti jejaknya Nabi Allah Ibrahim, bisa mengorbankan harta kita, jiwa kita, raga kita untuk melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dikuatkan iman dan takwa kita, dijadikan kita hamba-hamba yang bisa melaksanakan haji dan umrah, dan juga dijadikan hamba-hamba yang dilimpahkan rezekinya sehingga kita bisa berkorban untuk dibagikan ke masyarakat yang ada di sekitar kita. Tanda kita bersedekah, tanda kita menyayangi saudara kita sesama muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Amin. Wa ya'lamu ma fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu syami'un alim. Wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allah
وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وعز جنده وحسن الحساب وحده. الحمد لله واحد القهار والصلاة والسلام على نبينا خير البشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر وعلى آله وصحبه المختار. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبعوث بالنظر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الكرام والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا مغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمعدل ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم حسن إجابتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Qudus. Ini hari kami berduduk di tempat ini ya Allah. Ini hari kami berkumpul di hari Udhiyah ini ya Allah. Di hari Idul Adha ini ya Allah. Mengharapkan ampunan Engkau ya Allah. Mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Mengharapkan karunia-Mu ya Allah, mengharapkan pengampunan-Mu ya Allah. Sebab kami yakin diri kami ialah hamba-hamba yang selalu berbuat dosa dan kelalaian ya Allah. Ya Allah, di hari yang mulia ini ya Allah, di hari yang mulia ini ya Allah, hari Idul Adha ya Allah, isma' du'ana ya Rabbana, dengarkan doa-doa kami ya Allah. Waghfirlana ya Rabbana, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami hamba-hamba-Mu yang dhaif ya Allah, yang lisan kami selalu berbuat dan berkata dosa ya Allah. Ya Allah, begitu banyak kenikmatan yang Kau berikan kepada kami, dari nikmat yang Kau karuniai pada tubuh kami, namun berapa banyak kekufuran yang kami lakukan ya Allah. Lisan yang Kau berikan dengan rasa fasih ini ya Allah, lisan yang fasih ini yang Kau berikan ya Allah, namun bukan kami gunakan untuk beribadah kepada-Mu ya Allah, tetapi lisan ini selalu mengucapkan kata-kata kotor ya Allah. Mata yang Kau berikan dengan sehat walafiat ya Allah, bukan kami lakukan untuk melihat Quran-Mu, bukan kami membaca daripada kalam ilahi-Mu ya Allah, tetapi berapa banyak mata ini kami gunakan untuk kemaksiatan ya Allah. Dalam sehari ya Allah, berapa banyak mata ini melihat handphone ya Allah, berapa banyak mata ini melihat handphone ya Allah, dibandingkan melihat kalam ilahi ya Allah. Mulai saat ini ya Allah, berikan jagaan pada mata kami agar kami bisa selalu melihat kalam-Mu ya Allah, bisa membaca Quran-Mu ya Allah. Engkau menciptakan tangan tenaga pada diri kami, berapa banyak yang Kau berikan kenikmatan tersebut, namun kami kufur ya Allah. Tenaga yang Kau berikan bukan kami giat ibadah seperti Nabi Allah Ibrahim, tetapi kami banyak berfoya-foya ya Allah. Ya Allah,
di hari yang penuh hikmah dan penuh keberkahan ini ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, seandainya orang tua kami telah meninggal dunia, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah ya Allah. Apabila orang tua kami masih hidup ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah. Berikan kesehatan pada mereka ya Allah, agar kami bisa berbakti kepada mereka ya Allah, agar kami bisa mengambil ridha mereka ya Allah, sebab ridha mereka adalah ridha-Mu ya Allah, sebagaimana dikatakan ridha Allah fi ridha walidain wa suhta Allah fi suhti walidain. Ridha-Mu ialah terdapat pada ridha mereka ya Allah, dan murka-Mu terdapat pada murka mereka ya Allah. Ya Allah, seandainya hari ini orang tua kami masih hidup ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah. Jadikan kami anak yang berbakti kepada mereka ya Allah, agar nanti anak-anak kami bisa berbakti kepada diri kami ya Allah. Mungkin kedurhakaan yang dilakukan oleh anak-anak kami karena ketika kecil kami pun berdurhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami selalu membuat sedih kedua orang tua kami ya Allah. Ini hari ya Allah kami sadar bahwa semua itu ialah dosa yang amat besar ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur orang tua kami ya Allah, sehatkan badan mereka ya Allah. Jadikan kami anak yang berbakti kepada mereka ya Allah. Jadikan kami anak yang bisa memberikan senyuman di bibir mereka ya Allah. Jadikan kami anak yang bisa memberikan air mata kebahagiaan di mata-mata mereka ya Allah. Ya Allah, dengarlah doa kami ya Allah. Maulana ya Sami ya Tuhan. Rahmatika ya Rabbi la taqatta rajana. Ya Rabb, Engkau Maha mendengar daripada doa kami ya Allah. Dan kami yakin doa kami tidak akan Engkau tolak ya Allah, sebab Engkau yang menjadikan kami wadu'uni astajib lakum. Engkau yang memerintahkan kami berdoalah, maka aku akan ijabah doa kalian. Ya Allah, ampuni dosa kami, sehatkan badan kami ya Allah di dalam beribadah kepadamu ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikan di dalam hati adalah ini hikmah-hikmah yang terbaik untuk diri kami ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami hamba yang rakus terhadap dunia ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami hamba yang malas beribadah untuk akhirat kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bertakwa dan beriman kepadamu ya Allah. Panjangkan umur kami di dalam beribadah, sehat wal afiyat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru ma yashkurkum washkuru li ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Mari sebelum kita pulang kita musafahah, kita mohon maaf sesama antara manusia agar hari ini semua dosa kita dilunturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita hamba-hamba yang bersih ketika pulang dari sisi khairul anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.